Rahasia pola pikir finansial yang bikin hidup lebih ringan. Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kayak berputar di tempat? Setiap hari kerja keras, gaji masuk sebentar, tapi hilangnya lebih cepat dari yang diharapkan. Awal bulan terasa tenang, tapi menjelang akhir bulan mulai muncul drama klasik. Besok cukup nggak ya buat makan? Sementara itu, ada juga orang-orang di sekitar kita yang kelihatan hidupnya santai, bisa liburan kapan saja, belanja tanpa mikir lama, bahkan seolah-olah uang mereka nggak pernah habis. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa mereka benar-benar lebih beruntung? Atau ada sesuatu yang mereka tahu dan kita lewatkan? Jawabannya bukan sekadar soal keberuntungan, tapi soal pola pikir dan kebiasaan dalam mengelola uang. Nah, di cerita kali ini aku mau ajak kamu ngobrol santai tentang rahasia di balik cara orang kaya menjaga keuangannya tetap stabil. Jangan bayangkan pembahasan yang penuh istilah rumit atau teori keuangan yang bikin pusing. Anggap saja kita lagi duduk di warung kopi, ngobrol ringan sambil belajar hal-hal kecil yang bisa membuat dompet kita lebih kuat. Siap-siap, karena bisa jadi setelah memahami ini, kamu bakal melihat uang dengan cara yang berbeda. Hidupmu mungkin gak langsung berubah drastis, tapi setidaknya langkah kecil ini bisa jadi titik balik untuk masa depan finansial yang lebih tenang dan bebas. Hidup di bawah kemampuan. Kalau bicara soal cara orang kaya mengatur uang, ada satu hal sederhana tapi sering diabaikan. Mereka terbiasa hidup di bawah kemampuan. Maksudnya gimana? Jadi, meskipun punya penghasilan besar, mereka nggak buru-buru menghabiskan uang hanya demi terlihat mewah atau dipandang keren oleh orang lain. Banyak dari mereka justru memilih gaya hidup yang sederhana, jauh dari kesan berlebihan. Contohnya, ada miliarder dunia yang sampai sekarang masih tinggal di rumah lama yang dibelinya puluhan tahun lalu. Rumahnya nyaman, tapi bukan istana yang penuh kemewahan. Prinsipnya jelas, fungsi lebih penting daripada gengsi. Dengan begitu, uang mereka bisa diputar untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, bukan sekadar simbol status. Sekarang bandingkan dengan kebiasaan sebagian orang yang begitu dapat bonus langsung berburu barang terbaru, nongkrong di tempat hits, dan buru-buru pamer di media sosial. Rasanya memang menyenangkan di awal, tapi ujung-ujungnya sering kelabakan karena tabungan menipis bahkan habis sebelum akhir bulan. Padahal, kalau sedikit saja uang itu dialokasikan dengan bijak, hasilnya bisa jauh berbeda. Misalnya, sebagian besar ditaruh di tabungan atau instrumen investasi yang aman, sebagian kecil untuk kebutuhan hiburan atau hadiah untuk diri sendiri, dan sisanya sebagai dana darurat. Pola sederhana ini kalau konsisten dijalankan, bisa mengubah posisi finansial dalam waktu 1 atau 2 tahun. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti menahan diri dari kebahagiaan. Justru sebaliknya, dengan tidak memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup yang gak realistis, kita bisa merasakan tenang. Ada kepuasan tersendiri saat tahu masih punya cadangan dana, tanpa perlu stres setiap akhir bulan. Memberi tugas pada setiap rupiah. Satu kebiasaan unik yang bikin orang kaya semakin stabil secara finansial adalah cara mereka memperlakukan uang. Buat mereka, setiap rupiah itu punya tugas yang jelas. Bayangkan uang seperti tim sepak bola. Kalau semua pemain lari ke arah yang berbeda tanpa strategi, tim pasti kalah. Tapi kalau ada peran masing-masing, mulai dari penjaga gawang, bek, sampai penyerang, peluang untuk menang jauh lebih besar. Nah, begitu juga dengan gaji atau penghasilan kita. Kalau setiap kali gajian langsung habis untuk belanja tanpa rencana, hasilnya pasti ngos-ngosan di akhir bulan. Rasa lega di awal, berubah jadi stres karena saldo menipis. Tapi beda ceritanya kalau uang itu diarahkan dengan tujuan yang jelas. Misalnya, ada pos untuk kebutuhan pokok, ada yang disisihkan buat investasi, ada untuk hiburan, bahkan ada yang khusus untuk pengembangan diri. Dengan cara ini, pengeluaran jadi lebih terarah. Kamu masih bisa menikmati hidup, nongkrong, atau beli sesuatu yang bikin senang, tapi tetap ada tabungan yang terus bertambah. Rasa aman dari punya dana darurat atau tabungan itu rasanya jauh lebih nikmat dibanding euforia sesaat saat belanja barang diskon. Intinya, orang kaya jarang membiarkan uang mengalir tanpa kendali. Mereka paham bahwa uang yang tidak diarahkan akan hilang begitu saja, seperti pasir yang lolos di sela jari. Dengan memberi tugas pada setiap rupiah, mereka membangun kebiasaan sehat yang memperkuat pondasi keuangan mereka. Dan kabar baiknya, ini bukan sesuatu yang cuma bisa dilakukan oleh orang berpenghasilan besar. Bahkan dengan gaji pas-pasan, prinsip ini tetap bisa dijalankan. Justru semakin kecil pendapatan, semakin penting untuk mengaturnya dengan disiplin. Karena uang kecil yang terarah akan tumbuh, sementara uang besar yang dihamburkan akan habis tanpa bekas. Diversifikasi, jangan taruh telur di satu keranjang. Ada satu strategi klasik yang jadi pegangan orang kaya, jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Maksudnya, mereka tidak hanya mengandalkan satu sumber atau satu jenis aset untuk menyimpan uang.
Prinsip ini sederhana, tapi efeknya besar banget buat menjaga kestabilan finansial. Coba bayangkan kalau semua uang hanya disimpan di rekening tabungan. Memang aman, tapi bunganya kecil, bahkan sering kalah jauh dari laju inflasi. Akibatnya, nilai uang makin lama makin tergerus. Orang kaya sadar betul akan hal ini, makanya mereka menyebar asetnya ke berbagai tempat. Sebagian mereka taruh di saham untuk pertumbuhan jangka panjang, sebagian masuk ke properti yang bisa menghasilkan pendapatan pasif, sebagian lagi dalam bentuk emas yang lebih tahan terhadap inflasi. Bahkan ada juga yang mencoba dunia kripto sebagai tambahan diversifikasi. Dengan begitu, kalau salah satu aset turun, masih ada cadangan dari aset lain yang menopang. Sementara itu, banyak orang masih terjebak hanya mengandalkan satu pilihan. Uang ditaruh semua di tabungan, atau malah habis untuk konsumsi tanpa sisa. Ketika ada kebutuhan mendesak atau situasi darurat, baru sadar kalau tidak ada pegangan lain. Diversifikasi ibarat memasang jaring pengaman. Kalau satu sisi robek, sisi lain masih bisa menahan. Tidak perlu mulai dengan jumlah besar. Bahkan menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk beberapa instrumen sudah cukup untuk membiasakan diri. Dengan cara ini, kamu bukan hanya menjaga nilai uang tetap utuh, tapi juga membuka peluang untuk bertumbuh. Karena kunci keamanan finansial bukan sekadar berapa besar yang kamu punya, tapi bagaimana cara kamu menyebar dan menjaganya. Tidak pernah berhenti belajar. Hal lain yang bikin orang kaya terus bertahan bahkan makin kuat adalah kebiasaan mereka untuk selalu belajar. Mereka sadar bahwa dunia terus berubah. Ekonomi bisa naik turun, teknologi berkembang cepat, dan peluang bisnis bisa datang dari arah yang tidak pernah diduga. Kalau berhenti belajar, mereka bisa tertinggal dan kehilangan momentum. Belajar di sini bukan berarti harus kuliah tinggi atau ikut pelatihan mahal. Bentuknya bisa sangat beragam. Ada yang rajin membaca buku tentang keuangan, ada yang ikut seminar, ada yang gemar menonton webinar, bahkan sekadar diskusi ringan dengan mentor atau teman yang lebih berpengalaman. Ilmu bisa datang dari mana saja, asalkan kita mau membuka diri. Di era digital, kesempatan belajar jadi makin mudah. Kamu bisa menonton video edukasi di YouTube, membaca artikel ringan tentang investasi, atau mendengarkan podcast inspiratif saat perjalanan ke kantor. Semua itu bisa jadi sumber wawasan yang membantu mengambil keputusan finansial lebih cerdas. Selain itu, orang kaya juga belajar dari pengalaman orang lain. Mereka mengamati kesalahan yang sudah terjadi agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Prinsipnya sederhana, lebih baik belajar dari kegagalan orang lain daripada harus merasakan sendiri kerugian besar. Mereka menganggap ilmu sebagai investasi jangka panjang. Setiap pengetahuan baru yang masuk akan jadi modal untuk melangkah lebih bijak. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi dalam beberapa tahun, pola pikir yang terlatih akan membedakan siapa yang sekadar ikut arus dan siapa yang mampu mengambil arah dengan percaya diri. Kalau direnungkan, justru bukan orang paling pintar atau paling kaya yang bertahan di dunia yang penuh perubahan ini. Yang bertahan adalah mereka yang paling mau terus belajar, beradaptasi, dan tidak takut mencoba cara baru. Berbagi dengan strategi. Satu hal yang sering bikin orang heran adalah kenyataan bahwa orang kaya justru gemar berbagi. Tapi cara mereka berbagi itu tidak asal-asalan. Mereka punya strategi dalam menyalurkan sebagian rezeki yang dimiliki. Tujuannya bukan cuma sekadar mengeluarkan uang, tapi juga menciptakan manfaat yang lebih luas. Misalnya, ada yang memilih berdonasi lewat lembaga terpercaya, ada yang mendirikan yayasan pendidikan, ada pula yang aktif dalam program sosial yang benar-benar terukur dampaknya. Dengan begitu, bantuan yang mereka berikan bukan hanya membuat hati lega, tapi juga memberi peluang baru untuk bertemu orang, membangun jaringan, bahkan membuka pintu bisnis. Contohnya bisa dilihat dari tokoh dunia yang mendirikan yayasan besar untuk kesehatan dan pendidikan. Dari aktivitas sosial itu, mereka tidak hanya membantu jutaan orang, tapi juga memperluas koneksi dengan orang-orang yang punya visi besar. Dampaknya jadi berlipat ganda, bukan sekadar memberi tapi juga menerima kesempatan baru. Berbagi juga punya sisi psikologis yang kuat. Saat kita menyisihkan sebagian rezeki, muncul rasa cukup dan syukur. Kadang kita terlalu sibuk mengejar angka tanpa henti sampai lupa merasakan nikmat dari apa yang sudah dimiliki. Berbagi mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya soal menambah, tapi juga soal memberi. Dan menariknya, untuk berbagi tidak perlu menunggu kaya raya. Bahkan langkah kecil seperti membantu tetangga, menyumbang sedikit ke panti asuhan, atau sekadar mentraktir teman yang sedang kesusahan bisa memberi dampak besar. Nilainya mungkin kecil di mata kita, tapi bisa sangat berarti bagi orang yang menerima. Dengan berbagi, kita bukan hanya menebarkan kebaikan, tapi juga melatih diri untuk tidak terikat pada uang. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat. Nilai sejatinya ada pada bagaimana kita menggunakannya untuk membuat hidup jadi lebih bermakna.
Kalau kita rangkum, rahasia orang kaya dalam mengelola uang sebenarnya bukan hal yang mustahil ditiru. Mereka terbiasa hidup sederhana di bawah kemampuan, memberi arah yang jelas pada setiap rupiah, menyebar aset agar lebih aman, terus belajar menghadapi perubahan zaman, dan tidak lupa berbagi secara strategis. Semua itu bukan sekadar kebiasaan, tapi cara berpikir yang akhirnya membentuk pola hidup lebih tenang dan seimbang. Yang sering dilupakan adalah soal mindset. Orang kaya melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Uang bagi mereka ibarat bahan bakar. Tidak perlu disimpan semua di garasi, tapi harus dipakai dengan bijak agar bisa membawa kendaraan melaju lebih jauh. Saat ada visi dan tujuan, keputusan keuangan jadi lebih terarah. Tidak lagi asal ikut tren atau sekadar gengsi, melainkan sadar betul langkah yang diambil akan mendekatkan pada impian. Tentu perjalanan mengatur uang tidak selalu mulus. Ada masa di mana tabungan lancar terkumpul, ada juga saat di mana pengeluaran tak terduga bikin kacau rencana. Tapi kuncinya bukan pada kesempurnaan, melainkan konsistensi. Mereka yang berjalan pelan tapi stabil akan melangkah lebih jauh daripada yang terburu-buru lalu menyerah di tengah jalan. Jadi, kalau kamu merasa kondisi finansial sekarang masih berantakan, jangan langsung putus asa. Mulailah dengan langkah kecil. Belajar menahan diri, membuat pos pengeluaran, mencoba investasi sederhana, atau sekadar menyisihkan sebagian untuk berbagi. Perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Ingat, kamu punya kendali penuh atas arah hidupmu. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk berlatih bijak, karena kebiasaan baik yang dimulai sekarang akan jadi fondasi yang kokoh di masa depan. Nikmati prosesnya, syukuri tiap perkembangan, dan percaya bahwa kamu juga layak hidup lebih ringan, tenang, dan bahagia.